Shalom saudara, apa kabar? Kita berjumpa pada hari ini saudara setelah kita kemarin bersama-sama menikmati Hari Raya Shavuot Pentakosta yang dimana kita sudah selama 1 bulan lebih menunggu Hari Raya itu saudara. Bagi kita orang percaya, kita bersyukur bahwa di Hari Raya itu merupakan sesuatu kekuatan bagi kita. Bahwa kita diingatkan kembali ada aturan, peraturan untuk supaya manusia dapat berjalan dalam seluruh kehendaknya Bapa Yahweh. Dan itulah yang membuat saudara-saudaraku kita ingin mengerti dan kita ingin mengalami dan kita ingin bagaimana caranya kehendak Bapa Yahweh itu terjadi dalam hidup kita. Betul saudara-saudaraku ya. Nah, saudara-saudaraku hari ini kita akan bicara tentang new normal, suatu tatanan yang baru saudara. Bagi seluruh dunia saat ini, bahkan juga khususnya Indonesia, kita sedang akan memberlakukan new normal. Suatu tatanan yang baru, saudara. Di dalam hal apa? Di dalam hal kehidupan kita, saudara. Di dalam hal kita menjalani hidup sehari-hari. Sudah berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Karena hari ini kita mau mendengar bagaimana Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam Romia 8 ayat 28 dikatakan di sana bahwa Bapa turut bekerja dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapa Elohim kita, Tuhan kita memiliki suatu rencana yang indah sebenarnya bagi seluruh umat manusia, saudara. Ya, bahkan Yeshua mengatakan bahwa di bawah matahari ini, ya, Elohim kita memiliki suatu keadilan bagi orang baik maupun orang yang jahat, saudara. Itu artinya ada suatu kebebasan yang diberikan dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini, saudara. Tetapi satu hal yang kita ingin belajar bahwa hari-hari ini, saudaraku, bahwa semua diizinkan oleh Tuhan, oleh Bapa kita terjadi, saudara-saudaraku. Manusia tidak bisa lagi hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Manusia tidak bisa hanya egois, hanya mementingkan keperluannya sendiri. Tetapi juga harus melihat orang lain. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara menjaga jarak kita. Untuk kita bisa memberlakukan supaya tidak ada tertular atau menular satu dengan yang lainnya. Yaitu apa, saudaraku? COVID-19. Ya, saudara. Tetapi Bapak memang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, new normal atau tatanan baru ini sudah terjadi pada saat kita merayakan Hari Raya Shavuot Pentakosta. Itu artinya apa? Di zaman ini juga merupakan kejadian seperti pada waktu bangsa atau umat Israel keluar dari Misraim, saudara. Pada waktu mereka keluar dari Misraim, saudaraku, mereka terbiasa hidup dengan menderita diperbudak oleh bangsa yang lain, saudaraku. Sementara dia adalah memiliki Elohim yang hidup. Dia memiliki suatu kehidupan yang sebenarnya layak menjadi memiliki Elohim yang maha besar dan dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Tetapi mereka memiliki sesuatu tekanan kehidupan sehari-hari. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, Elohim turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Akhirnya mereka dibawa keluar dari perbudakan. Mereka memiliki suatu tatanan kehidupan yang baru, saudara. New normal, memiliki suatu tatanan yang baru, di mana mereka harus berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, kehendaknya Bapa Yahweh, untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Memiliki suatu masa depan yang berbeda, saudaraku, dengan masa depan pada waktu mereka di Misraim, saudara, bangsa Israel. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu mereka berjalan menuju tanah perjanjian, mereka diberikan suatu aturan, ya, aturan ketetapan yang baru untuk mereka boleh memandang bahwa segala sesuatu akan menjadi baik asalkan mengikuti peraturan itu, saudara. Itulah yang membuat mengingatkan kepada kita bahwa new normal ataupun tatanan baru yang terjadi di bumi sekarang ini secara global, bahkan khususnya kita Indonesia, harus kita jalani di dalam pandangan kita terhadap Elohim, bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh,
Pada waktu turunnya Torah merupakan suatu peraturan, ketertiban, keberlangsungan hidup yang benar bagi manusia. Maka Ruach HaKodes atau Roh Kudus pun juga turun bagi manusia. Saudaraku, di dalam Korintiah Alef 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40 dikatakan bahwa sebab Elohim bukanlah Elohim kekacauan, melainkan damai sejahtera. Seperti dalam semua gereja orang-orang kudus, biarlah segala sesuatu terjadi secara pantas dan sesuai dengan aturan. Saudaraku, Ruach HaKodes yang kita peringati turun untuk manusia, itu pun juga memiliki suatu aturan, memiliki suatu ketertiban di dalam memimpin kehidupan orang percaya, memimpin kehidupan manusia seutuhnya. Saudara, di depan kita memang ada kesulitan, di depan kita memang ada pergumulan. Tapi pada waktu kita mengikuti aturan atau mengikuti suatu ketetapan itu, maka Bapa Elohim kita, Tuhan kita akan memimpin hidup kita, saudara. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran tidak perlu ada dalam hidupmu dan hidupku, hidup keluargamu dan hidup keluargaku, saudaraku. Inilah yang membuat kita memiliki suatu tatanan dan ketertiban yang baru oleh Ruach HaKodes dan memang manusia. Itu yang membuat, saudaraku, bumi ini yang akan segera berlalu, kita dapat juga bersama-sama merasakan bagaimana pada waktu kita mengikuti aturan dan peraturan yang benar itu, maka semuanya akan berlangsung dengan baik, saudara. Kita Indonesia, di tanggal 1 Juni kita juga merayakan kesaktian Pancasila. Ya saudaraku, bagi orang yang percaya, ini merupakan sesuatu pedoman bagi kita pula. Bahwa di dalam kita menjalani kehidupan bangsa dan negara ini pun ditata oleh suatu undang-undang dasar yang tidak pernah berubah. Membawa suatu keteraturan, ketertiban manusia di bumi Indonesia ini dengan suatu pedoman, suatu kelayakan. Sesama kita mengalami suatu kebersamaan untuk melihat tujuan bangsa kita, yaitu damai sejahtera. Itu saudara-saudaraku di dalam 1 Korintus 14 tadi ayat 33 dan 40, bahwa Ruach HaKodes memiliki suatu ketertiban. Ruach HaKodes memiliki sesuatu kehendak Elohim Bapa kita untuk supaya hidup kita tak menjadi damai sejahtera. Amin, saudara-saudaraku, itu tujuan daripada Elohim. Sehingga pada waktu kita masuk di dalam rencana peraturan di new normal, di dalam suatu tatanan yang baru dalam kehidupan kita kepada Bapa Elohim kita, dalam kehidupan hari-hari kita saat ini sudah mulai berbeda, saudara. Kita memang tidak tahu kapan vaksin yang sesungguhnya itu akan datang sehingga membuat virus ini akan hilang. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu saat ini, kita harus menghadapi realita ini dengan suatu ketertiban, dengan sesuatu keberlangsungan ketertiban yang memimpin hidup kita menjadi damai sejahtera. Saudara, mari kita bersama-sama boleh bergandengan tangan untuk saling menguatkan, mengikuti suatu aturan yang berbeda, yang baru. Dan ini harus menjadi suatu gaya hidup, pola hidup kita yang baru. Sesuatu pemikiran, pemahaman kita yang baru, yang membuat kita tetap bergairah, memiliki semangat. Amin, saudara. Kita tidak mundur, kita tetap memandang ke depan, maju ke depan, untuk kita hadapi dengan penuh keberanian kita, dengan penuh keyakinan kita, apalagi kita di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh yang memiliki suatu rencana yang indah bagi kehidupan kita. Biarlah di pekan ini pun kita mengalir dalam seluruh kehendaknya Tuhan Bapa Yahweh, semuanya baik. Elohim mengatakan semua yang baik, semua yang dikehendaki, semua yang sedang Bapa inginkan terjadi atas kehidupan manusia, saudara. Terima kasih untuk kita bersama-sama saling mengerti, saling menghormati, dan semua berjalan dengan sungguh dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, memang kita belum mengerti apa yang akan terjadi. Selama ini manusia lebih banyak mementingkan diri sendiri. Saudaraku, anak-anak saja, saudara-saudaraku, mereka sudah mulai mementingkan dengan memegang HP, dengan mungkin main game dan lain sebagainya, semuanya sibuk dengan masing-masing, saudaraku. Semua sedang asyik dengan masing-masing HP, saudara. Itu juga merupakan suatu bahwa kita tidak bisa memandang orang lain lagi. Dan saat ini, saudaraku, kita diberikan kesempatan bahwa kita menjaga jarak
physical distancing itu adalah sesuatu aturan yang baru, yang baik. Supaya kita menjadi ada ketertiban untuk meraih suatu masa depan yang lebih baik lagi. Amin, saudara. Semuanya akan kembali aktif, kembali bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, melakukan aktivitas sehari-hari lagi dengan baik, dengan suatu tatanan yang baru oleh anugerah Elohim, Bapa kita, Bapa Yahweh. Saudara, mari kita saling mendoakan, itu penting. Selalu saya dengungkan supaya kita saling mendoakan. Pada waktu saudara mendoakan orang lain, saudara juga sedang didoakan oleh orang lain. Ini kekuatan kita, saudara. Kita bersyukur Bapa Yahweh beserta Yesus Hamasiah ada bersamamu, ada bersama keluargamu, ada bersamaku, dan bersama keluarga kita. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa kita kembali. Haleluya. Amin.